Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli kafabillahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini senang sekali bertemu dengan saya Aji dalam podcast dakwah di channel Permata TV, channel edukasi diskusi pastinya penuh dengan kaidah ilmu. Nah, hari ini pemirsa Permata TV, kita akan berbincang kembali dalam podcast dakwah. Hari ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh kondang, bersama Ustadz yang sudah tidak asing lagi namanya di masyarakat Kabupaten Langkat. Beliau adalah salah satu boleh dibilang tokoh agama di Kabupaten Langkat. Siapakah beliau? Beliau adalah biasa disebut dengan UAS, tapi bukan Ustadz Abdul Somad. Beliau adalah Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana hari ini Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Bang Haji. Alhamdulillah Ustaz. Ya Bang Haji. Diskusi nih Ustaz. Boleh Bang Haji. Diskusi berbincang dengan salah satu tema nanti Ustaz. Nah, kita langsung aja Ustaz ya. Boleh Bang Haji. Siap. Santai aja Ustaz, santai memperingati. Pastinya penuh dengan kaidah ilmu Ustaz. Boleh. Hari ini kan Ustaz. Hari ini kita sering mendengar yang viral-viral nih Ustaz. Salah satunya kemarin tuh ada salah satu video. Video di mana ada salah satu ustazah ini ustazah nasional Ustaz, yang menceritakan, nah sebenarnya video ini udah lama Ustaz, udah sekitaran 2 tahun yang lalu, tapi kembali di up sama para netizen para masyarakat kita Ustaz. Karena di satu pernyataan beliau ada yang mengatakan seakan-akan ya Ustaz, seakan-akan membenarkan KDRT. Nah, ini kan muncul nih Ustaz, muncul pro kontra di antara masyarakat. Ada yang mengatakan itu sebenarnya tidak seperti itu, karena dari penjelasan dari awal sampai akhirnya itu tidak ada sedikit pun Ustaz tersebut menyatakan tentang KDRT. Tapi ada juga yang kontra nih Ustaz, yang mengatakan itu seakan-akan benar, itu mendukunglah KDRT Ustaz. Nah, jadi bagaimana nih tanggapan Ustadz nih Ustadz? Oke, makasih Bang Haji. Bang Haji dengan Ajis, ya kan? Kurang S-nya aja nih Bang Haji ya. Oke. Memang masyarakat paling senang Bang Haji yang viral-viral, ya kan? Sampai urusan agama pun kalau viral nih senang. Saking senangnya kadang-kadang tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya ke segala sesuatu tuh Bang Haji, kita tuh mesti dudukkan persoalan itu dengan kaidah yang benar. Kan gitu Bang Haji ya kan? Iya benar Ustaz. Masalah ada yang berbuat atau menyampaikan sesuatu yang salah, maklum. Bisa jadi namanya manusia. Walaupun dia ustadz, ustazah, ya namanya ustadz pun manusia. Ustazah pun manusia. Seandainya pun salah, kita seharusnya kita baik sangka aja. Mungkin dia khilaf. Tapi yang parahnya kadang-kadang kita tak tahu dia tuh salah atau tak salah, yang penting menghujat. Sampai bawa-bawa ke masalah agama. Itu yang paling menyakitkan hati kita. Sampai ada kadang-kadang orang beranggapan, wah berarti dalam Islam nih katanya kan boleh KDRT. Wah, jadi kalau hari ini kita bahas Bang Haji ya kan, jelas Islam tuh tidak ada cerita membolehkan KDRT. Tidak ada boleh. Sama itu orang menyangka, wah Islam tuh teroris. Kan itu tuh kan, wah kita Islam nih boleh tengok. Islam inilah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang luar biasa menghargai silaturahim. Bahkan orang yang memutuskan silaturahim saja tempatnya itu di neraka. Sombong saja hati kita tak boleh, ya kan? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi wa misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang di hatinya itu ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Artinya apa? Begitulah Islam luar biasa. Masalah KDRT tentulah dalam Islam ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 misalnya Bang Haji kan. Di situ Allah nyatakan bahwa
Laki-laki itu ada pemimpin bagi perempuan. Artinya suami itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi suami ini kalau bahtera rumah tangga ini kan, kalau kita menghadiri pernikahan nih Bang Haji, kita doanya apa sama pengantin baru nih? Untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doa kita apa? Ini agar kedua mempelai, mengarungi bahtera rumah tangganya ini ya kan, mengarungi walaupun ombak tinggi, rendah dan sebagainya, dia selamat. Bahagia dunia wal akhirat, kan begitu. Yang namanya bahagia ini tentu tidak akan mau kita adanya pertengkaran. Betul Bang Haji kan? Betul. Kalau ada pertengkaran, retak dan sebagainya, walaupun ada bahasa mengatakan pertengkaran itu biasa, bumbu-bumbu rumah tangga katanya kan. Tapi kalau ada cerita KDRT di dalam rumah tangga, itu jelas tidak dibolehkan di dalam agama. Makanya Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 34 itu, lebih kurang Allah katakan bahwa suami itu adalah pemimpin bagi perempuan, dan perempuan yang soleh itu dia mesti taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika tidak ada suami di rumah. Kenapa? Karena si istri itu, perempuan itu yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kalian curiga atau menyangka istri kalian tuh nuzus, katanya durhaka, atau ada peluang bangkang kepada suami, tak semata-mata. Tapi kadang-kadang dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau orang juga salah menafsirkannya, itu pula modal orang katanya, oh Islam boleh katanya KDRT. Kenapa? Karena dikatakan Allah, kalaulah istri kalian tuh diduga untuk nuzus, bangkang, maka Allah katakan, nasihati. Kan indah tuh. Kalau tak mempan dinasihati, kan gitu Bang Haji ya kan, maka boleh pisah ranjang. Wah, pisah ranjang nih kan agak-agak kalau istilah milenialnya agak-agak merajuk lah sedikit sama istri ini kan. Ini istriku ngapalah ini kan, kok bangkang, ini napaknya nakal, ini napaknya kok kurang perhatian, agak bisa ranjang supaya berharap, bang, kenapa nggak tidur sama adik bang, abang kan rindu. Tapi setelah dinasihati tak mempan, pisah ranjang tak mempan, maka boleh memukul. Memukul nih tanda kutip. Kita bayangan kita mukul nih Smackdown, ya kan gitu ya kan, MMA ya kan gitu ya kan. Enggak, mukul dengan kasih sayang. Jadi kalau anak kita, kalau 7 tahun dia tak sholat, ya kan, kata Rasulullah, boleh pukul. Jadi nak kita pukul anak kita? Tidak, pukul sayang untuk mendidik. Istri juga begitu, pukul sayang untuk mendidik. Nah, jadi Bang Haji, begitulah kita nih. Apalagi Bang Haji, mohon maaf Bang Haji ya kan, kalau kita nanti datang ke pernikahan seseorang Bang Haji, itu kan ada tambahan. Apa tambahannya? Majelis Ulama Indonesia kita membuat kesepakatan bahwa suami sah yang baru itu mengucapkan syiar taklid kepada istrinya. Betul tidak Oji? Yes. Dan isinya itu jelas menyinggung masalah jangan sempat kau aniaya istrimu. Kalau kau aniaya istrimu, tak ridho istrimu, katanya, bisa istri nuntut talak. Cuman apa Oji kira-kira? Masya Allah Ustaz. Ini baru pertanyaan pertama udah luar biasa nih. Alhamdulillah. Mungkin pemirsa TV ini banyak yang penasaran nih, banyak pertanyaan nih Ustaz. Saya wakili aja Ustaz ya. Boleh Bang Haji. Nah, ini dari penjelasan Ustaz tadi nusyus itu. Nusus. Batasan-batasan yang boleh dipukul, bukan tanda kutip. Iya, tanda Tidak kutip. boleh arah KDRT. Nah, pukulan batasan itu seperti apa Ustaz? Maksudnya apakah itu boleh kita itu pakai sapu atau batasannya seperti apa? Iya. Gitu. Jadi batasannya ini banyak riwayat mengatakan seperti Rasulullah SAW kan itu menyunahkan, kalau aku tidak memberatkan umatku katanya, kusuruh mandi dia sebelum sholat. Tapi karena berat lah tuh, payah mandi dia mau kan. Tapi disunatkan membersihkan mulut atau gigi, ya kan gitu kan. Makanya ada istilahnya bersiwak. Kan gitu Bang Haji, bersiwak. Jadi kalau sahabat dan Rasul itu, siwak itu kira-kira kayu kecil yang kecil segini, paling sejengkal yang selalu dikantongi. Istilahnya batasannya Bang Haji, marah-marah kali sama istri nih, ya, kayu siwak itu lah tidak dipukul mesti. Kau nila di teng, gitu. Coba bayangkan, begitu lembutnya suami, itu kan tidak memukul tuh Bang Haji kan. Wah, nakal kali kau di teng, mukul. Tapi mukulnya seringan-ringannya itulah. Kenapa? Karena Rasul katakan marah betul Rasul suami yang memukul istrinya, menganiaya istrinya, marah kali. Kenapa?
Karena Rasul ajarkan kepada kita, udah kata Rasul, yang paling terbaik di antara kalian nih adalah yang paling baik sama istrinya. Wah, kan sedap itu Bang Haji kan? Makanya insya Allah, kalau ini dipahami, ini dicernakan, insya Allah suami istri itu rukun, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak ada cerita KDRT, kan begitu Bang Haji? Tidak ada, insya Allah. Baik Ustaz. Nah, ini lanjut Ustaz ya. Jadi menurut Ustaz, untuk kembali dalam konteks yang video viral tadi Ustaz, yang Ustazah tadi. Nah, itu kan ada memang pernyataan beliau, ini yang membuat pro kontra Ustaz, yang mengatakan bahwasanya KDRT kalau kita ada masalah di rumah tangga itu dia tidak menceritakan kepada orang tuanya. Nah, ini saya mau nanya nih Ustaz, dalam pandangan Ustaz nih Ustaz, adakah batasan kesabaran bagi seorang istri nih Ustaz jika terjadi kekerasan rumah tangga, dan sampai tingkat mana sang istri itu boleh menceritakannya kepada keluarganya? Nah, apakah itu tergolong membuka aib rumah tangga? Yang jelas rasa syukur dan sabar jadi manusia ini itu penting, kan gitu Bang Haji ya kan? Apapun ceritanya kita orang beriman nih mesti sabar. Innallaha ma'as sabirin, ya kan? Itu yang sulit, ya kan gitu kan? Jadi konteks yang kejadian ini yang disalah pahami orang tuh. Kalau seandainya istri itu punya, maaf cerita, rasa syukur yang luar biasa. Lihat tarid ahadukum kalban syakira walisanan zakira, hatinya selalu bersyukur kepada Allah, ya kan? Lisannya selalu terjaga, mohon maaf, ngomongnya lembut. Ini kadang-kadang kan Bang Haji di rumah tangga nih, suami nak minta kopi pun cerewet, ya nauzubillah, betul kan? Oh istri itu, Allah, suami cuma ngomong, dek, boleh abang minta kopi, wah macam murai, tahu? Nah, pemirsa mungkin kalau yang di luar-luar sana kita nggak murai, murai itu ya Allah, luar biasa kan gitu Bang Haji ya kan? Kalau ini dijaga, tidak, lisannya terjaga, ya bang, kopinya kira-kira gulanya berapa sendok ya bang ya? Aku tambah ginseng ya bang ya. Kalau seperti ini istri lisannya terjaga. Makanya kata Rasulullah SAW, bertanya Umar bin Khattab kepadanya, salah satu harta yang paling disenangi Allah dimiliki itu perempuan. Yang ke salah satunya apa perempuan yang macam mana? Wa zauzatan mu'minatan tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah. Wanita mukminah yang menyelamatkan perkara laki dalam perkara akhirat. Wah, kalau punya istri yang macam nih, insya Allah tidak akan sanggup laki itu nak memukulnya. Dan kalau kita tahu perangai suami itu, insya Allah selamat. Ini kan tidak, emosi diturutkan, tak senang. Kenapa? Karena nengok tetangga lebih senang pada pangkat laki kita lebih tinggi. Merepet aja sama laki itu. Apa tak selesai ya kan? Laki marah, menjawab lagi. Usah kau jawab, menjawab lagi. Tak sengaja kelepak, kan begitu. Waduh. Padahal siapa yang jadi masalah? Makanya wahai para suami di mana saja berada, para istri di mana berada, jadilah suami-suami yang adil, kan gitu Bang Haji. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah, istri jadilah istri yang mukminah, istri solehani, seindah-indahnya dunia ini dan perhiasannya. Kalau inilah dikatakan lebih indah lagi yang namanya istri soleha. Apalagi jadi wazauzatan mu'minatan tu'idu ahadukum 'alal amril akhirah tadi, sanggup menyelamatkan perkara laki dalam perkara akhirat. Wah, suami mana Bang Haji mau marah Bang Haji? Betul nggak Bang Haji? Betul. Abang, udah mau subuh tuh Bang, bangun abang, bangun sayang. Wow, sedap tidak Bang Haji? Pulang kita, ini Bang jaketnya Bang, helmnya biar adik tarikkan. Duduklah Bang, istirahat Bang. Wah, insya Allah Bang Haji. Kalau macam nih, insya Allah. Tapi apapun ceritanya, kembali ke awal kan Bang Haji? Tidak ada cerita KDRT ya kan? Tidak ada celah untuk KDRT. Makanya kalau terjadi sihat taklik itu aja, asal ada suami, ya kan? Maaf cerita, sihat taklik itu ada 4 tuh. Salah satunya kalau dia menganiaya istrinya, tak ridho, istrinya, tak ridho, kena petik kupingnya, ting, merah Bang Haji, foto, cuk, kuping merah, panggilnya Waijah. Siapa Waijah? Tetangganya Bang Haji ya kan? Bawa, mana nih? Waijah kawannya awak, kemana? Ke pengadilan agama. Kenapa? Awak nak ngelapor nih, tak ridho awak, kuping awak merah di suami awak. Terbukti pengadilan mengesahkannya, Bang Haji, pengganti iwat 10.000 jatuh, talak 1 dari suami. Artinya apa? Begitunya Islam nih menjaga seorang wanita tuh dari KDRT.
Sedap tidak Bang Haji. Insyaallah Islam nih. Masya Allah Ustaz. Jadi tadi berarti itu bukan aib Ustaz ya, kalau kita itu mau menyembunyikan pertengkaran kita lah Ustaz. Ya, kan? Jadi itu bukan termasuk aib lah Ustaz ya. Betul, gini tuh Bang Haji. Ada juga ya Haji yang kita dengar sampai 7 kali udah kena tunjang sama suaminya, kena pukul sama suaminya, nggak mau dia ngelapor. Kenapa? Ridho dia. Kenapa? Sabar dia. Ini yang mungkin yang salah sanggap. Padahal kalau dia tak ridho, diselentik aja kuping pun bisa jatuh talak, ya kan gitu. Ini enggak, kenapa? Ya Allah ya Rabb, wa rasul zakarallahu khaliya fa fadat aina. Bang Haji, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau ku turut-turutkan punya laki ku ini, punya suami ini, mau pergi ku dari rumah nih. Tapi ya Allah, udah dipukulnya aku ya Allah. Aku nih sabar lagi Allah. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Balikkanlah dia ke jalan yang benar ya Allah. Dia minta sama Allah. Mana tahu, karena macam nih. Nih. Jadi bukan macam nih maaf cerita, oh berarti Islam boleh suami mukul. Tak boleh. Tapi ada istri yang tahan ya macam itu. Kenapa? Dia sabar. Makanya wanita yang sabar seperti ini itu tinggi kali derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kesimpulannya itu Bang Haji, istilahnya bahasa nih, apa kata Rasulullah? Bagi oma-oma, bagi ibu-ibu para istri, ya kan? Kalau suami udahlah tak usah dibahas lagi. Suami, ingat para suami, adil surga, zolim kita sama istri, neraka tempat kita. Asyaddu nasi azaba yaumal qiyamah imamun zair, dan siksaan kita paling pedih. Tapi kalau kita adil, insyaallah kita masuk ke dalam surga. Dan bagi istri, apa kata Rasul? Ija sallatu mar'ata ghamsaha wa sam' syahraha wa hafizat farzaha wa ata'at zawzaha. Apabila seorang wanita, nih ibu-ibu yang luar biasa, macamlah masalah, mungkin kena kupingnya pernah diselentik, kena jewer dan sebagainya, dibentak sama suami, nih pegang ini. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa suatu bulan penuh di bulan Ramadan, nih kita bulan Ramadan Bang Haji, menjaga kehormatan dan kemaluannya, wa ata'at zauzaha, dia patuh sama suaminya, qila lahu udkhulil jannah, sampaikan padanya kata Rasul, silakan masuk surga, min ayyiti abwabal jannata syi'ati, dan tinggal pilih pintu mana yang dia mau masuki. Insyaallah kalau ini suami istri ini megang peranannya penting, job description-nya sesuai dengan perintah Allah, ati Rasul, insyaallah Bang Haji, ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi intinya Bang Haji, no KDRT, tidak ada KDRT, kan gitu Bang Haji, ya kan? Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Boleh Bang Haji. Nah ini apa menurut Ustaz lah, sebagai ini tipsnya aja Ustaz, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai masyarakat? Karena di akhir ini kan banyak nih Ustaz, kita dihadapkan seperti yang dimana sedikit saja pernyataan yang kurang cocok, nah langsung di-up sama netizen atau masyarakat kita, dari baik itu dari ustazah, dari dai-dai kita atau ulama kita Ustaz. Seakan-akan dicari kesalahannya Ustaz. Jadi sikap kita sebaiknya seperti apa Ustaz? Menyikapi seperti itu Ustaz. Yang jelas kita nih orang Islam nih mesti pintar, ya kan gitu. Pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi kita dalam Islam nih paling pantang kali, berdosa kali menceritakan aib dan kesalahan orang lain. Ini seandainya salah, ini Bang Haji belum tentu salah, ya kan? Tapi edit-editin orang, ya kan gitu, ya kan? Nggak menjelek-jelekkan seseorang, ya kan? Seandainya betul itu pun salah, khilaf, jadi aib bagi dia, pantang bagi kita umat Islam nih Bang Haji untuk menceritakan aib dan kesalahan orang lain. Sittatu asya'atu bitul a'mal, rusak amal ibadah kita. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah seseorang Bang Haji, dan salah satunya al-istighalu bi uyubil ghab, kata Rasulullah, seseorang yang menceritakan aib dan kesalahan orang lain. Hari ini kita diskusi begitu indahnya, kan gitu Bang Haji. Apa yang kita ada masalah yang kita ceritakan, kita gali dari kaidah agama nih. Apa yang mesti kita lakukan? Kan gitu Bang Haji. Insya Allah dengan adanya masalah nih bahkan jadi berkah. Jadi kajian kita pagi ini mungkin banyak kajian-kajian ustadz yang lain. Artinya apa? Mesti tahu, ya kan, berkeluarga tuh macam mana. Suami jadi pemimpin yang terbaik, istri menjadi makmum yang terbaik. Kalau udah imam sama makmum kompak ngaji kan sedap, ya. Sedap berjamaah tuh, ya kan gitu. Bahtera rumah tangga tuh, insya Allah sesuai
dengan yang didoa-doakan orang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia dunia wal akhirah. Betul nggak Bang Haji? Betul. Sama kayak Bang Haji, kan sedap ya kan. Walaupun naik kereta, tapi berkah sama istri itu. Yuk dek jalan-jalan. Kemana Bang? Minum air kelapa muda depan alun-alun. Wah, modal 10.000 kali 2 orang, 20.000. Bahagia Bang Haji. Ini punya duit 2 miliar, bertarung aja di rumah, ribut aja. Ada yang nggak teguran pula. Waduh, sedih. Betul tidak Bang Haji? Betul, Ustaz. Insya Allah mensyukuri nikmat yang diberikan Syukur, Ustaz, ya. Allah. Insya Allah Bang Haji. Ya Ustaz, intinya syukur Ustaz ya. Nah, mungkin Ustaz ini dapat saya simpulkan sedikit Nah, Ustaz, dari ya, Muhammad. diskusi kita hari ini ada beberapa poin yang saya tangkap Ustaz. Yang pertama mungkin Islam tidak pernah mengiyakan KDRT. Wah, pasti. Pasti. Ah. No KDRT. No KDRT. Yang kedua mungkin Ustaz, jika ada pernyataan-pernyataan atau pernyataan dari ustazah-ustazah kita harus tabayin dulu Ustaz ya. Insya Kita Allah. klarifikasi Betul, betul, dulu. betul. Jangan suka menyimpulkan sesuatu Ustaz ya. Mungkin yang ketiga dalam surah An-Nisa tadi, Nusus tadi mengatakan ada batasan-batasan Ada. kita lakukan ketika kalau berpegang kepada surah ini Ustaz ya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah Ustaz, hari ini diskusi kita cuman sebentar tapi Masya Allah banyak ilmu yang kita dapat hari ini pemirsa-pemirsa TV. Makasih Bang Haji, saya Terima kasih, mengucapkan Ustaz, atas makasih. waktunya, Ustaz. Mohon Masya maaf Allah. juga menurut menyampaikan yang salah kan gitu Bang Haji ya kan. Insya Allah. Tapi apa yang kita diskusikan nih Bang Haji semuanya untuk mencari yang terbaik. Ya kan gitu kan. Amin, Ustaz. Makasih Terima Bang kasih Haji. Ustaz atas waktunya Ustaz. Iya sama-sama Bang Lain kali Haji. kita ketemu lagi di materi-materi lain ya Ustaz, ya. Insya Allah Bang Haji siap pokoknya untuk kebaikan siap. Siap diundang, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa-pemirsa TV, mungkin podcast dakwah kita sudah hari ini. Kita bertemu kembali di acara podcast dakwah selanjutnya dengan pemateri yang berbeda maupun materi yang berbeda. Saya Aji, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.